menghindari supaya tidak terjangkit penyakit itu. Caranya gimana? Apalagi nanti dapat suami yang baru, kakak tahu-tahu ada virus coronanya, gimana? Menurut untuk sementara ini dari para ahli, dari luar dari dalam, itu yang saya baca itu hanya satu caranya, tingkatkan daya imun kita itu, daya kekebalan kita. Ya, kan setiap orang ini ada daya kekebalan, Ibu. Ya, kalau kita kuat daya kekebalannya, virus nggak masuk. Ibu kira sekarang nggak ada virus ini? Virus bebas ini banyak. Bu, di Indonesia ini terbanyak virus apa? Virus hepatitis B. Dia jangka panjang dia. Tapi kalau dia orang itu lemah, maka mudah terjangkiti virus hepatitis B yang nanti apa? Matanya kuning, livernya rusak nanti. Itu kena virus itu, Bu. Di mana-mana ada itu. Cuman dia pasif. Tidak aktif, dia pasif. Tergantung daya kekuatan kita. Ya. Nah, cara berkuatnya gimana? Ngikuti pola Nabi. Ada 6 cara sehat ala Rasulullah. Ya, Bu. Dan ini disampaikan oleh para ahli kedokteran dalam forum muktamar di Qatar yang dihadiri oleh Pak Hamka. Saya punya makalahnya, ada seluruhnya itu 7 juz kitab. 7 juz ini dari hasil makalah-makalah disampaikan oleh para tokoh dunia tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dari berbagai tinjauan. Ya. Nah, salah satunya adalah tinjauan kedokteran ini. Kalau Pak Hamka, dia menyampaikan tentang kekaguman Jenderal Aris Nasution, Aha Nasution terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dia berhasil menumpas PKI, ya kan itu the rising general waktu itu siapa? Aha Nasution kan. Ditanya oleh wartawan, siapa idola Anda, wahai jenderal? Kata dia, idola saya Nabi Muhammad SAW. Lah, Anda itu militer, kok idolanya Nabi Muhammad, Nabi kan, orang agama istilahnya kan. Lah, semua jenderal-jenderal itu mungkin hebat dalam waktu perang, tapi tidak hebat ketika damai. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia hebat waktu perang, dia hebat waktu damai. Itu yang diangkat oleh Pak Hamka dalam forum. Wow, tertarik semua orang-orang itu. Karena yang ngomong seorang jenderal, Pak Hamka menukil saja begitu. Tapi bahasa Pak Hamka memang luar biasa. Bahasanya sastrawan ya, sastra yang tinggi lah gitu. Karena dia dulu dalam bahasa Arab, saya baca bahasa Arab. Nah, ala kulli hal, dari pemaparan dari segi kedokterannya memang menarik, sejarah Nabi itu luar biasa. Ini dari segi kedokterannya, Bu, dari kesehatannya ada 6 pola sehat Nabi. Itu yang akan menjadikan daya imun orang itu kuat. Bu, Nabi Muhammad itu nggak pernah sakit, Ibu. Beliau sakit di akhir hayatnya. Kita sebulan, setahun ada nggak sakit? Ada aja nggak sakit, ya kan? Nabi Muhammad tidak pernah sakit. Sakit di akhir hayatnya saja. Fisik Nabi itu, Bu, 30 kali lipat kekuatan fisik orang biasa. Ya, Bu. Dan istrinya 9. Kita 1 tidak mengke-mengke udah, Bu. Ya 9. Kalau nggak kuat nggak mungkin aja itu. Ya, Bu. Kita lihat 4 istri aja itu orang itu kuat, itu hebat tuh orang. Ya apalagi 9, pasti hebat. Nah, itu hebatnya kenapa itu? Karena Nabi menjaga 6 tadi itu. Ya, dan itu kita bisa warisi. Jadi sunnah itu bukan cuma sholat sunnah puasa, termasuk sunnah sehat. Gitu. Ini yang tidak banyak diungkap kan. Apa 6 itu, Bu? Yang pertama, pola sehat Nabi menjaga pernapasan. Subuh bangun, subuh tidur. Menjaga pernapasan. Iya, pagi itu keluar menghirup napas yang segar. Innallaha yubariku ummati fi bukuriyah. Allah memberkahi umatku di waktu pagi. Pagi itu keluarlah. Hirup udara segar itu. Bu, kami sering mengadakan pengobatan gratis di kantong-kantong miskin di Jakarta ini. Ya, wilayah Senen, wilayah Menteng dalam situ, wilayah
Siapa namanya, cilincing apa itu. Apa yang dilaporkan oleh para dokter yang mengobati orang-orang itu, orang Jakarta ini. 70% penyakitnya adalah ISPA. Orang Jakarta ini Bu, 70% penyakitnya apa? ISPA, pernapasan. ISPA. Kenapa? Polusi. Mana-mana polusi. Kan? Udah gitu kerjanya tidur aja. Di tempat tidur, di pengajian tidur, mana tidur. Ya udah. Ya Bu, pernapasannya nggak sehat. Ya Bu, makanya Ibu lihat kan, tentara itu kuatnya ukurannya apa Ibu? Bukan badan. Ukurannya apa? Napas. Makanya olahraga tentara paling banyak apa? Lari. Karena lari apa? Membangun pernapasan. Badannya kuat tapi mengke-mengke. Dikit-dikit udah apa? Napasnya nggak kuat. Apalagi angkatan laut kan. Napas itu Ibu. Ibu kuat kalau napasnya panjang. Ya, bukan napas ngomong nih Bu ya. Maksudnya napas menghirup napasnya itu kuat ya. Itu pengaruh itu. Makanya Bu pagi hidup udara segar. Makanya Ibu lihatin, burung terbang pagi, ayam berkokok pagi. Ya Bu. Kambing udah ngembek pagi itu. Kan? Yang masih tidur apa? Anjing. Anjing tidur ya. Makanya anjing itu makhluk yang nggak berkah. Ya Bu. Nggak ada orang suka sama anjing itu. Kan? Beda kambing sama anjing apa Ibu? Kambing itu maghrib sudah pulang. Burung itu maghrib sudah pulang. Ayam itu maghrib sudah pulang. Nggak ada burung pulang setelah maghrib. Kecuali burung hantu kan. Bu, sebelum subuh sudah bangun. Kambing ngembek, ayam berkokok, burung-burung berkicau. Ya. Makanya ibu-ibu kalau sebelum subuh belum bangun. Nah, jenis apa ini? Bu, kalau anjing maghrib gonggong dia, gong, menjelang subuh tidur dia. Nah, itu anjing. Kebanyakan orang ini polanya hidupnya kayak apa ini? Jangan kayak gitu, hidupnya nggak sehat, gitu. Subhanallah itu. Makanya jaga apa Bu? Pernapasan, ISPA itu. Kalau mau sehat ya, dan itu akan melahirkan kekuatan pada diri Ibu. Yang kedua itu pola makan. Pola makan. Dan jangan sembarang makan. Semua dimakan. Bu, makan itu kurma. Itu bikin kuat. Bu, dalam jurnal American Scientist, ini media kesehatan Amerika, dia menemukan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin kecuali buah kurma. Ya Bu, makanya makanan utama Nabi air dan kurma. Banyak minum air, konsumsi kurma. Kita makan kurma kapan? Kalau puasa, kan nggak ada puasa, nggak ada kurma itu lihat ya. Nggak ada kurma. Karena pikiran kita itu nunggu puasa kalau makan. Padahal kurma itu bisa digunakan sepanjang. Beda dengan buah lain, buah-buah yang lain itu musiman. Kalau kurma bisa digunakan sepanjang tahun. Karena memang Allah ciptakan kurma itu luar biasa, Ibu. Nah, orang mukmin ini seperti pohon kurma. Akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas, buahnya itu manis dan sehat. Al-Qur'annya mana ya? Surat Ibrahim ayat 24-25. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Pohon kurma itu dia nggak sendirian, dia kan menggerombol. Makanya Ibu kalau ke Madinah ada namanya kebun kurma. Ibu lihat kalau ke kebun kurma itu dia menggerombol. Pasti
pasti di daerah itu dingin. Karena pohon kurma itu ramah lingkungan. Ya Bu, kenapa dingin? Pohon kurma itu akarnya Waalaikumsalam, bisa menahan air untuk 2 tahun. Pohon kurma itu. Beda sama pohon sawit. Pohon sawit itu berapapun ada hujan, dia nggak bisa nahan, dia lepasin semua. Tapi ketika nanti dia butuh, dia cari. Makanya pohon sawit lingkungannya apa? Panas. Beda dengan pohon kurma. Dan pohon sawit itu berapa harganya sih? Buahnya 15.000. Coba sekarang Thailand mengembangkan menanam pohon kurma. Berapa dijual di sana sekilonya buah kurmanya? 300.000 Ibu. Kalau kita bisa mengganti sawit itu dengan pohon kurma, nilai ekonomi kita akan meningkat. Meningkat sekian kali. Ya. Jadi akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas, buahnya itu bagus. Untuk sepanjang tahun. Makanya, Bu, kalau ada tamu keluarin kurma. Kue intar dulu, kurma dulu. Ya, Bu. Ya, makanya itu kualitas dalam makan, Ibu. Makan, minum yang berkualitas. Jadi pola makannya. Terus jangan makan kecuali kalau lapar, kalau makan tidak sampai kenyangan. Nabi itu makannya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Itu sehat. Ya Bu. Menurut para ahli kedokteran yang di luar saya baca, hindari makanan kaleng dan minuman plastik. Makanan kaleng, minuman plastik atau kaleng juga, kaleng dan plastik itu tidak sehat dan kemungkinan besar itu banyak kimianya. Hindari itu Ibu. Ya kan? Makanya paling bagus apa? Masak sendiri. Kadang-kadang Ibu malas senangnya Gojek, Gokar apa namanya itu. GoFood apa, bikinlah sendiri, itu sehat itu. Makanya itu Ibu, pola makannya itu dan jenis makanannya itu jaga. Itu kedua, Nabi menjaga itu. Apalagi susu kambing Ibu. Waduh, susu kambing itu di bawah susu ASI Ibu. Dari seluruh susu itu yang nomor 1 ASI Ibu. Ya di bawahnya apa? Susu kambing, boleh. Boleh, diajak boleh apa lagi bayi kan? Boleh. Daripada susu sapi, mendingan susu kambing. Sekian kali lipat itu Ibu. Susu sapi. Enggak gampang. Iya. Coba amat sih ya. Tapi enggak bau. Lah bau itu tergantung pengelolaannya. Ya ala kulli hal. Ibu, itu yang kedua. Pola sehat memperhatikan apa? Termasuk apa Ibu? Makan buah dulu sebelum makan. Wa faqiatan mimma yatakhayyarun wa lahma tari mimma yashtar. Dan dagingnya daging apa? Daging burung. Itu sehat Ibu. Penduduk surga itu makanannya makan buah dulu baru makan daging burung. Burung darah. Kambing juga, tapi ini daging burung darah ternyata tidak mengandung kolesterol. Sehat. Saya kemarin diundang di Kuningan, dihidangkan makan macam-macam. Ada burung, saya mau burung lele. Memang enak burung itu makan ahli surga itu. Cuma kita jarang. Kenapa? Suplainya juga kurang. Di Indonesia Bu, setiap hari itu kita butuh sekitar 6 juta biji burung darah. Suplainya cuma separuhnya saja. Makanya ibu kalau mau budidaya burung namanya. Itu menguntungkan. Yang kolesterol itu Bu, apa? Bebek. Bukan. Telurnya hindari. Telur puyuh itu hindari. Itu kolesterolnya tinggi. Meskipun ada penelitian terhadap telur puyuh itu, dia bagus buat yang sakit paru-paru. Ya. Ala kulli hal, daging burung itu bagus itu Bu. Walahma tayrin mimma yashtahun. Ahli surga itu suka makan daging burung. Itu. Oh iya. Ya udah nanti habis pengajian kita coba itu. Bu, ini Bu ya. Jadi kedua pola makan kalau sehat. Ya ketiga banyak gerak.
Jangan banyak duduk, dengan banyak terbaan, banyak gerak, jangan malas. Makanya ibu lihat kan, Islam itu semuanya gerak kan. Apalagi umrah haji itu kan, gerak terus itu supaya sehat. Makanya ibu-ibu meskipun jarang olahraga, tapi karena banyak gerak, sehat. Ibu, banyak gerak. Gerak itu apa namanya kan? Sholat itu kan isinya gerak semua itu. Kalau sholatnya benar itu sudah terpenuhi kebutuhan gerakan badan itu. Nah, alakul hal itu Bu, keberapa tadi? Ketiga. Ya. Yang keempat apa itu? Jadi apa? Pertama menjaga pernapasan. Yang kedua? Yang ketiga? Makan. Yang keempat cukup istirahat. Ya Bu, cukup istirahat. Makanya orang kalau kurang istirahat terus flu, ya kan? Menurun apa daya tubuhnya itu cukup istirahat. Bu, paling bagus tidur itu jangan lebih jam 9. Jam 9 sampai jam 12 itulah kebutuhan tubuh kita. Metabolisme tubuh kita itu akan sehat karena dia apa Bu, beristirahat kan dari jam 9 sampai jam 12. Ibu istirahat dia itu. Nah, subhanallah Ibu. Setelah itu tambahan saja. Itu istirahat cukup. Malam jangan begadang. Habis Isya apa? Jam 9 lah. Sampai jam 12 atau lebih dikit. Nah Bu ya, kemudian siang qailulah Nabi. Nah itu 20 menit setengah jam. Ya Bu, jangan sampai 3 jam 5 jam. Ya? Boleh sebelum, boleh sudah. Ya tergantung kesempatan lah. Dan ini sekarang dipraktekkan sama orang Jepang. Dia rebahan 20 menit. Itu udah boleh kembali kesehatannya itu. Jadi tubuh kita ini betul diistirahatkan juga Ibu. Keberapa Bu? Keempat. Yang kelima, ini tambahan saja nih. Yang kelima biar sehat. Ya Bu, biar nggak ngantuan ibu-ibu nih. Ya Bu, yang kelima apa Bu? Tidak boleh menahan. Menahan bukan ngantuk, buang air, ya Bu. Buang air besar, buang air kecil itu tidak boleh ditahan, ya Bu. Ya, karena itu nggak sehat. Termasuk menahan darah. Maksudnya apa nih Bu? Bekamlah, buanglah penyakit itu. 60% itu kata dokter Bernat yang ahli pencakokan jantung itu, 60%, ya Bu. Darah kita itu tercemari oleh makanan-makan buah-buahan apa itu kan banyak pestisida apa itu, larinya ke darah Ibu. Jadilah dia tumor, jadilah dia apa macam-macam penyakit itu. Nah, sebelum dia jadi itu buang lewat bekam atau lewat fasdu. Ya Bu. Itu semua adalah menyehatkan. Makanya Nabi mengajarkan kalau bisa setiap bulan bekam. Ngapain disimpan penyakit itu kan? Ya saya alhamdulillah Bu dengan bekam itu Masya Allah. Ya Bu. Itu menyehatkan, ya Bu ya. Jelas Bu? Berapa tadi Bu? 5. Nah, ini 5 pola dalam mengelola fisik kita Ibu. Yang keenam apa Ibu? Rohani. Dzikir itu. Makanya Nabi itu Bu paling senang, paling suka habis subuh duduk sampai matahari terbit. Itu dzikirnya sampai syuruk gitu. Ya Bu, dzikir itu menguatkan kalbu, menguatkan pikiran, menguatkan fisik. Itu yang keenam itu Bu. Ibu tahu, dari 1 sampai ke 5, nilainya cuma berapa? 20% fisik kita ini. Fisik kita ini cuma 20%. 80% di mana Bu? Di rohani. Rohani itu makanan pokoknya apa? Ya dzikir itu. Ya Bu. Makanya Ibu sekalian, rumah yang tidak diisi dengan dzikir, maka rumah yang rusak. Kalau rusak pasti banyak apa? Banyak setannya. Coba Ibu lihat surat An-Nur ayat 35, 36 ya. 36, 37, 36, 37, 38 Bu, sekaligus itu. Biar Ibu tahu, ternyata rizki itu juga sangat tergantung dengan zikirnya Ibu. Subhanallah. Surat An-Nur 36, 37, 38. Artinya,
bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah Di diperintahkan. rumah-rumah Allah itu, dia bukan masjid ya. Di situ, di rumah kan, rumah-rumah. Oh, Ya, iya. untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalam pada waktu pagi dan petang. Ya di rumah-rumah itu Bu, iya. bisa rumah kita sendiri, bisa rumah Allah, masjid-masjid. Ya. Oke. Terus? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Ibu-ibu juga, itu laki-laki itu tidak berarti ibu-ibunya nggak masuk, ya kan? Untuk mendorong laki-laki supaya sebagai pemimpin rumah tangga, ya Bu ya, supaya mempelopori dia, gitu. Tapi dimasukkan juga untuk ibu-ibu, terus? Dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Maksudnya apa Bu? Rumah yang banyak dilaksanakan zikir akan mendatangkan karunia Allah yang luar biasa itu, termasuk memudahkan rezeki. Ibu, itu ayatnya itu luar biasa itu. Ya, makanya Ibu lihat sekarang ini banyak orang kaya tapi merana. Ibu, mobilnya Lamborghini, asetnya di mana-mana. Ibu, tapi nggak jelas hidupnya itu apa. Malam begadang, night club lah apalah itu. Pergi ke sono, pergi kemari, nggak jelas arahnya. Minum-minum apa. Kadang-kadang tidak bisa tidur kecuali kalau minum obat, doping. Betul itu. Nah itu apa arti hidup semua itu? Bu, sekaya orang apapun, dia hanya bisa memuaskan tubuhnya cuma 20%. Ibu, 80% apa? Rohani. Makanya suami itu nggak cukup hanya ngasih nafkah. Kamu kasih nafkah, tanggung jawab kamu ya. Tapi kamu arahkan keluarga kamu untuk supaya ada zikrullah dalam rumah tanggamu. Isi yang 80% itu. Ya kan? Sholat jamaah di masjid, salat sunnah di rumah. Ya kan? Ngajilah bersama istri. Di depan anak-anaknya ngaji bersama. Jangan ditinggalkan keluargamu itu. Suami-suami itu biar tahu itu. Karena situ ketenangan jiwa, situ ketenangan rumah tangga. Gak cukup hanya dikasih duit aja itu. Istri sama anak-anaknya itu. Sekarang kan banyak lelaki yang memahami rumah tangga yang penting saya kasih nafkah. Gak cukup. Kan orang bilang nafkah dohir sama nafkah batin dikiranya cuma kasur. Berapa lama sih di kasur? Ya Bu? Nah, ya paling lama di mana? Interaksi suami istri, ngobrolnya, ya kan? Makan bersamanya, diskusi-diskusinya. Itu diisi apa itu? Kalau diisi dunia lagi, di luar doang ngisi dunia dia. Di rumah masih ngisi dunia lagi. Terus kapan hidupnya rumah tangga itu kan? Di situ banyak rumah tangga yang bermasalah, Ibu. Coba kalau diisi dengan apa? Ayo tadarusan, habis maghrib tadarusan, suami, istri sama anak-anak, senang sekali. Coba nanti ketika anak itu besar, dia akan terkesan itu. Yang akan diingat adalah nikmatnya ketika bersama orang tuanya saat ngaji bersama itu. Luar biasa. Tapi kalau maghrib udah nonton TV, nonton film, lah rumah tangga apa ini? Ya Bu, makanya matikan TV dari maghrib sampai isya. Jangan diberikan kesempatan buat anak-anak. HP taruh itu. Ini ngambil HP. Bapaknya begini, ibunya begini, anaknya begini. Ya sudahlah. Ya Bu, habis waktunya untuk itu. Kualitas rumah tangganya jadi nggak bagus. Ya Bu ya. Nah itu makanya perlu saling mengingatkan itu Ibu. Ya zikrullah ini yang bikin ketenangan. Tadi itu zikir dalam keadaan berdiri, duduk dan tiduran. Selalu mengingat Allah dalam semua. Karena itulah kenikmatan. Bu, gambaran Nabi Zakaria bahwa setiap orang ini kan dimasukin oleh satu jin. Ibu ini punya jin. Lihat mukanya itu kelihatan tuh, matanya tuh. Ibu,
Setiap orang ada satu jin. Bukan minimal ya, itu satu jin. Kalau dia manggil teman-temannya ya anilah, karena tempatnya kosong, dia manggil yang lain. Ayo ke rumahku sini, banyak nih. Ya Bu, aslinya setiap orang satu jin. Ini hadis riwayat Muslim, Bu. Ya Bu. Nah, korin itu, jin itu kapan dia bergerak? Kapan dia bereaksi? Karena kita lalai sama Allah. Ya Bu. Kalau udah ibu mulai main gitar, manggil jin itu. Ya Bu. Kalau udah mulai ibu berdendang, pakai apa, musik, pakai itu udah mulai itu, sama Bu. Manggil jin itu Bu. Lah kok anaknya di sekolah kan? Piano. Gitar, ngapain anda suruh manggil jin itu kan? Aneh itu orang tua kayak gitu itu. Makanya ibu sekalian itu, Bu, ini yang harus kita sadari. Jangan kita panggil jin ke rumah kita. Kita usir pengaruh jin. Termasuk di dalam diri kita itu. Nah, kata Nabi Zakaria, kamu itu akan terus dikejar sama jin itu. Dan kamu tidak mungkin kamu bisa menghindari dari dia. Karena dia 24 jam gerakannya. Kita ada batasannya. Makanya kalaupun kita tidur, kadang-kadang dia datang lewat mimpi. Mimpi buruk dari mana itu? Dari jin itu. Kan? Makanya kalau mimpi yang ketakutan, mimpi buruk itu dari jin. Nah, apa caranya? Kamu dzikir kepada Allah, sebab ketika kamu berzikir kepada Allah, kamu terbentengi. Tidak bisa ditembus oleh setan itu. Tidak bisa ditembus oleh jin itu. Itu Ibu. Ya, makanya dzikir itu benteng yang luar biasa, termasuk benteng rumah tangga. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.